sehat tanpa batas, cegah obesitas. Nah, ini ya penting ya. Nanti kita cari tahu kenapa memang ini menjadi sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Windy Aristiani dari UKS SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Sebelumnya saya ucapkan salam sehat bagi teman-teman semua yang sudah menonton, yang sudah meluangkan waktu, kemudian juga dari SMA MUHI ya, tentunya SMA Muhammadiyah 1 Jogja yang sudah memberikan kesempatan untuk kami memberikan edukasi mengenai obesitas. Di sini saya mengangkat topik mengenai sehat tanpa batas, cegah obesitas. Nah, ini ya penting ya. Nanti kita cari tahu kenapa memang ini menjadi sangat penting. Jadi saya ceritakan dulu awalnya. Di Indonesia saat ini menghadapi transisi epidemiologi ya. Jadi ada perubahan beban penyakit dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Nah, penyakit menular yang saat ini menjadi penyebab kematian dan kecacatan yang terbesar di Indonesia. Penyakit tidak menular ya. Nah, 80% penyakit tidak menular ini disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat ya, tidak sesuai gitu dengan kesehatan. Nah, sebagai dampak dari modernisasi yang saat ini terjadi saat pandemi itu seperti kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi sayur dan buah, kemudian makanan yang tinggi gula, garam dan lemak, kemudian merokok dan minuman beralkohol. Inilah yang menjadi sebagian besar kenapa penyakit tidak menular, salah satunya obesitas ini sebenarnya bisa banget dicegah ya. Nah, gaya hidup yang tidak sehat atau juga dikenal dengan istilah faktor resiko terhadap penyakit tidak menular ini memberikan dampak bagi kesehatan. Salah satunya adalah terjadinya obesitas ya. Obesitas sendiri merupakan pintu masuk atau faktor resiko atau penyakit yang menjadi antara dari penyakit-penyakit yang tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, dan juga kanker. Nah, di sini saya tampilkan hasil terakhir ya, data terakhir dari Riskesdas ya. Riskesdas itu riset kesehatan dari Indonesia. Di sini di mana proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa yang berusia lebih dari 18 tahun kita ambil dari 2007 sampai 2018 ya. Jadi data terakhirnya tahun 2018. Dari hasil ini terjadi peningkatan ya, sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Sebentar saya tunjukkan di sini berat badan yang lebih atau overweight. Di sini pada tahun 2007 8,6%. Nah, 6 tahun kemudian 6 tahun kemudian 2013 11,5%. Nah, kemudian 5 tahun kemudian 5 tahun berikutnya 13,6%. Jadi memang cenderung meningkat ya. Nah, bagaimana dengan kategori obesitas? Obesitas pada tahun 2007 itu ditemukan berat badan yang lebih dari usia yang lebih dari 18 tahun itu 10,5. Kemudian 2013 14,8% dan peningkatan yang terakhir 2018. Nah, jadi ada peningkatan angka terjadinya obesitas ya dari tahun ke tahun. Jadi yang terakhir adalah 21,8%. Nah, hal ini yang membuat pencegahan dan pengendalian obesitas menjadi sangat penting ya. Obesitas sendiri terjadi akibat tidak seimbangnya antara kalori yang masuk ke dalam tubuh kita dengan kalori yang dikeluarkan dari tubuh. Sehingga untuk mencegah dan mengatasi obesitas harus dijaga keseimbangan antara makanan yang kita konsumsi dengan aktivitas fisik setiap harinya. Gitu ya. Nah, saya tampilkan kenapa bisa terjadi obesitas atau overweight. Jadi ini yang sering kita temui ya, adanya kebiasaan yang tidak baik
ya. Nah, ini kenapa sih saya angkat ini? Saya tidak body shaming ya, tapi saya justru mengajak teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan menjaga berat badan gitu. Ini sangat penting supaya masyarakat di Indonesia ini menjadi contoh yang baik bagi sesama warga Indonesia, dan juga harapannya mungkin bisa menjadi contoh atau perilaku ya yang bisa dicontoh oleh negara lain gitu. Nah, bad habits ini kita temui memang banyak sekali, tidak cuma di Indonesia tapi di luar negeri juga banyak ya. Jadi yang pertama memang suka banget sama makanan manis-manis. Nah, ini siapa nih yang suka makanan manis nih, makanan yang viral-viral ya. Kemudian ini sering stay di rumah. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu menonton, bermain game gitu ya, sambil ngemil. Nah, enak banget sih memang ya, tapi tidak memberikan dampak yang baik ya. Nah, kemudian junk food nih. Nah, ini junk food nih memang paling instan ya, gampang ya, bisa langsung bisa langsung dibeli dari outletnya. Kemudian juga kita nggak perlu repot-repot ya, nggak usah ada sayur, tapi ini udah nikmat banget. Nah, itulah yang kemudian kita terapkan di kehidupan kita. Nah, yang terakhir ini ada unhealthy drinks ya, kayak soda, minuman-minuman manis ya, kopi. Kalau kopi aja nggak pakai manis, nggak pakai creamer, saya rasa itu baik-baik aja, it's fine gitu. Tapi kalau misalnya kita sering nambahin kayak dalgona gitu kan, udah gitu minumnya nggak sekali dua kali, minumnya setiap hari dan frekuensinya banyak dengan volume yang juga banyak. Nah, itu otomatis kita jadi ketagihan yang kemudian menimbulkan kebiasaan yang tidak baik dan membentuk pola hidup yang tidak sehat pastinya gitu ya. Nah, izinkan saya untuk men-share bagaimana sih kita bisa tahu caranya gimana kita masuk ke kategori apa nih? Apa kita normal, apa kita overweight, apa kita obesitas. Nah, di sini saya tampilkan body mass index atau indeks massa tubuh. Jadi berat badan kita dalam kilogram itu dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, di sini kalau normal weight itu ada BMI-nya 18,5 sampai 24,9. Ini hasil dari perhitungan BMI ini ya. Kemudian kalau dia ternyata hasil BMI-nya di antara range ini 25 sampai 29,9, berarti termasuk kategori overweight atau berat badan berlebih ya. Nah, kemudian kalau sudah memasuki BMI range 30 sampai 34,9, ini sudah masuk kategori obes, jadi harus hati-hati ya, karena bisa semakin menjadi morbidly obese. Jadi ada setelah obes ada severe obese dan ada morbidly obese, tergantung dari hasil perhitungan body mass index kita ya. Nanti bisa dihitung sendiri di rumah ya oleh audiens sekalian. Nah, ini adalah klasifikasi dan resiko penyakit penyerta menurut WHO. Dengan kategori yang bermacam-macam ini, ada mulai dari underweight, kemudian normal, overweight, obes 1, obes 2, obes 3 dengan hasil BMI sekian. Nah, ini akan menunjukkan apakah resiko penyakit penyertanya rendah atau meningkat, atau sedang, atau bahkan sangat parah. Jadi nanti kita bisa sesuaikan ya dengan hasil body mass index kita yang sudah kita hitung. Nah, ini sekali lagi ya, saya tidak body shaming. Di sini saya tampilkan. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung, kalau ada yang jadi nggak senang gitu ya, mohon maaf. Tapi ini murni untuk kepedulian kita ya. Saya karena kita tim medis, tim UKS SMA MUHI sayang sama teman-teman semua supaya bisa lebih sehat, supaya nggak sakit, nggak ada penyakit penyerta yang berat gitu ya. Jadi kami akhirnya memberikan edukasi ini. Nah, di sini ada tipe dari bentuk tubuh
obes ya. Ada tipe buah pir, ada tipe buah apel ya. Kalau tipe buah pir ternyata gemuknya di daerah panggul atau pinggul. Kalau tipe apel nih sering juga ya kita temui ya gemuk di bagian perutnya ya. Jadi jangan tersinggung. Nah, disinilah justru kita menjadi titik balik. Wah, saya harus lebih sehat nih supaya saya nggak tambah berat badannya, nggak tambah meningkat resiko terhadap penyakit yang lain. Nah, tapi dari dua tipe ini sama-sama obesitas kan? Nah, jadi kita harus lebih fokus nih, gimana caranya ya biar bisa turun berat badannya. Nah, sebelum saya menjelaskan penyakit penyerta obesitas, di sini saya sampaikan dulu bahwa obesitas ini adalah penyakit yang kronis loh, karena dia berkaitan dengan penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nah, di sini adalah yang menjadi pemeran utamanya adalah lemak ya. Lemak itu adalah biang keladinya. Ya, biang kerok nih lemaknya nih. Jadi harapannya ternyata kalau kita bisa menurunkan berat badan kurang atau lebih dari 5 kg berat badan atau 5% dari berat badan, itu bisa menurunkan resiko penyakit-penyakit penyerta lainnya. Nah, penyakit apa saja yang menjadi penyerta pada obesitas? Ini ada stroke, ada gangguan pernafasan, ada kanker, ada gangguan hormonal, ada osteoartritis ya, ini buat usia-usia lanjut ya. Nah, jadi belum usia lanjut pun kadang-kadang di usia 40 sudah mulai sakit nih lututnya karena dia membawa berat badan tubuhnya, bobot tubuhnya berlebih sehingga lututlah yang menjadi tumpuan dan semakin lebih awal terjadinya osteoartritis. Kemudian ada diabetes dan kardiovaskuler atau penyakit-penyakit jantung. Nah, penyakit-penyakit inilah yang sangat mengganggu aktivitas kita ya. Jadi mau nggak mau nanti harus kontrol rutin ke dokter. Kemudian juga kita tidak bisa produktif dalam pekerjaan gitu ya. Jadi sangat mengganggu sekali. Tidak menakut-nakuti, tapi ini berdasarkan penelitian yang sudah yang sudah ada, yang sudah dilewati ya. Nah, selain dampak dari obesitas kepada penyakit penyerta, ternyata ada dampak psikologisnya pada individu dengan obesitas. Jadi ada isolasi sosial, jadi biasanya suka nggak ditemenin gitu ya. Kemudian nggak punya teman gitu. Terus depresi karena dia cenderung merasa tidak berdaya, merasa tidak bisa apa-apa gitu. Jadi moodnya turun, moodnya low gitu, depres. Kemudian ada kecemasan, jadi ada kekhawatiran aku nanti kalau aku tambah makan, aku nanti tambah berat, tambah gendut. Nanti kalau aku nggak bisa ke sana karena berat badanku begini, aku gimana? Nah gitu, kecemasannya muncul banyak ya. Tapi gimana? Aku lapar dan lain sebagainya. Oh, cemasnya nggak enak banget. Nah, kemudian juga ada penurunan fungsi seksual ya. Jadi ini juga bisa menjadi salah satu faktor masalah dalam rumah tangga dan ini sangat penting ya untuk kita perbaiki. Dan yang terakhir ada perasaan minder ya. Tadi saya sampaikan kalau mindernya terus-menerus lama-lama depresi. Jadi kalau sudah depresi dia tidak produktif lagi dalam pekerjaan, kemudian dalam sekolah, dalam lingkungan, dalam fungsi perannya begitu ya. Gitu. Nah, saat ini karena ini sangat penting kita bahas. Nah, pemerintah itu ternyata concern sama kita, peduli sama kita. Jadi pemerintah menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat. Nah, atau disebut juga dengan Germas ya, gerakan masyarakat. Nah, ini tujuannya bisa bisa kita terapkan ya. Tujuannya ini untuk mendorong masyarakat berperilaku sehat dan gaya hidup sehat ini kalau sudah terbentuk bisa kita terapkan pada diri kita ajak keluarga kita, orang sekitar kita, sahabat, teman-teman, kerabat dan di lingkungan kita gitu. Dengan gerakan masyarakat ini diharapkan angka obesitas yang melonjak menjadi 21,8% pada penduduk Indonesia yang berusia 18 tahun tadi bisa kita tekan. Jadi harapannya
bisa lebih sehat dengan berat badan yang ideal atau BMI-nya normal gitu ya. Nah, untuk untuk mendukung gerakan masyarakat dari Kementerian Kesehatan ini atau pemerintah ini, kita bisa ikuti saran-saran dari Kemenkes di mana memberikan seperti iklan layanan masyarakat ya, yaitu adanya pengaturan dalam pola makan. Salah satunya dengan contoh isi piringku. Isi piringku ini ditekankan karena dari situlah kita bisa mengelola asupan yang kita asupan yang kita makan, yang kita konsumsi ya. Nah, pentingnya dalam membatasi garam, gula, dan lemak ini dalam konsumsi sehari-hari kita bisa terapkan ya. Jadi dalam sehari ini di dalam isi piringku itu batas maksimal konsumsi gula adalah 4 sendok makan, kemudian 1 sendok teh untuk garam, dan 5 sendok makan untuk minyak goreng. Di dalam isi piringku itu terdiri dari sayuran, buah-buahan, di mana setengah porsi terdiri dari lauk dan juga karbohidrat. Jadi setengahnya ada karbohidrat dan lauk, kemudian 2/3-nya itu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Nah, apakah obesitas bisa kembali sehat dan normal? Gimana? Bisa nggak? Kira-kira? Bisa ya. Nah, ini contohnya. Ini adalah based on true story gitu. Waduh. Jadi ini cerita perjuangan dari seorang laki-laki di luar sana ya, di luar Indonesia, di mana dia kemudian merasa sudah melebihi dari berat badan ideal. Jadi mulai dari situ dia kemudian meniatkan untuk komitmen bagaimana saya harus lebih sehat lagi pola hidupnya dan berhadiah. Jadi hadiahnya adalah body yang ideal ya, tubuhnya ideal. Jadi tambah ganteng ya, udah gitu badannya atletis, kemudian dalamnya juga bisa lebih sehat dan nanti bisa lebih produktif. Jadi juga bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih produktif, lebih lebih sehat ya, lebih bermanfaat hidupnya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai healthy life ini dengan exercise regularly. Jadi kita bisa meningkatkan aktivitas fisik ya 45 sampai 60 menit per hari dengan intensitas sedang ya. Pilihlah aktivitas yang dapat membakar kalori. Misalnya dengan berjalan di sekitar rumah atau naik turun tangga di tempat kerja gitu ya. Kemudian kita juga bisa membatasi menonton TV. Misalnya durasinya maksimal 2 jam aja. Nah, jangan lupa kemudian kita tadi makan makanan yang sehat, eat healthy ya. Kita makan makanan yang sehat, fokus kepada sayuran dan buah-buahan dan juga protein gitu. Jangan lupa lemaknya cuman 5 sendok makan. Kemudian yang ketiga di sini kita harus bisa mereduce stres ya. Kenapa? Karena stres itu bisa meningkatkan nafsu makan. Jadi mereduce atau mengurangi stres itu bisa kita kurangi dengan melakukan hobi-hobi yang kita senangi yang bermanfaat ya. Bukan nonton drakor gitu atau baca komik, bukan ya. Jadi melakukan hobi yang bermanfaat juga untuk kita. Kemudian di sini ada minuman air mineral ya yang lebih sehat, kemudian volumenya juga menyesuaikan dengan berat badan tubuh. Jadi rata-rata sih orang Indonesia 2 liter per hari, minimal segitu. Nah, diharapkan setelah ini semua tercapai, nanti akan tercapai atau terbentuk kehidupan yang lebih sehat. Jadi hidup kita jadi lebih sehat, hidup lebih produktif. Dan sasaran penata laksanaan kita ini yang tadi saya sampaikan, kenapa sehat tanpa batas, karena dengan pola hidup yang lebih sehat kita
otomatis akan membentuk kebiasaan hidup yang lebih sehat juga. Nah, bagi teman-teman atau audiens yang termasuk obesitas, ini ada beberapa saran ya yang mungkin bisa diterapkan. Jadi penurunan berat badan 5-10% dalam 6-8 bulan. Kemudian kita berusaha untuk mencegah peningkatan kembali berat badan dan kita pertahankan berat badan kita dalam jangka waktu yang panjang supaya kita lebih produktif ya, supaya lebih enteng aja gitu jalanin hari-hari. Kemudian kalau memang sudah ada penyakit penyerta seperti hipertensi atau diabetes dan lain sebagainya, kita perbaiki dulu penyakit penyertanya, kemudian kita fokus, jadi beriringan ya, jadi kemudian kita fokus kepada pola hidup, pola makan, dan pengaturan waktu yang lebih sehat, sehingga terbentuklah quality of life yang baik ya, quality of life, kualitas hidup yang lebih baik. Begitu ya, saya rasa sudah cukup. Jangan lupa tetap dalam protokol kesehatan yang baik ya, yang ketat ya, terutama di tempat-tempat umum. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, juga audiens dan juga SMA MUHI tentunya. Saya rasa sekian. Salam sehat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.